Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Sahabat usia Mas, mengapa di Indonesia ini korupsi kok tidak pernah terhenti dari berita dan pelaku-pelaku korupsi terus berlangsung? Bahkan dari awal tahun 2024 sampai di ujung terakhir tahun 2024, korupsi berita tentang Indonesia itu kok luar biasa. Ya. Bahkan pada masa pemerintahan Joko Widodo selaku presiden, itu ada kasus-kasus besar yang sebetulnya juga menjadikan penegak hukum itu citranya menjadi jelek, citranya menjadi rusak, citranya sangat turun, citranya sangat lemah. Dan apalagi di penghujung tahun 2024, nama Presiden Joko Widodo yang baru saja lengser juga sempat dihebohkan oleh sebuah LSM yang ada di luar negeri. Dia dinyatakan sebagai seorang koruptor yang besar di tingkat dunia. Nah, tentu ini merupakan hal yang sangat-sangat membuat kita perlu berintrospeksi. Tapi sekali lagi, yang namanya korupsi sesungguhnya sudah ada sejak zaman sebelum ada pemerintahan seperti saat ini, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh presiden, dipimpin oleh perdana menteri. Zaman raja-raja, masa raja kuno dulu itu sudah ada korupsi. Jadi korupsi itu memang merupakan hal yang sangat-sangat lapeng, susah diberantas. Tapi toh faktanya ada negara di dunia ini yang mampu mengurangi korupsi yang dengan sangat signifikan, yaitu negara Tiongkok atau dulu Cina. Ya, karena keberanian presiden. Kalau ada orang yang berkorupsi, dia lakukan pembunuhan. Bahkan dirinya sendiri kalau terbukti korupsi siap untuk dihukum mati dan disediakan peti untuk pemakamannya. Nah, pada saat ini Presiden Prabowo di banyak kesempatan itu selalu bicara masalah korupsi. Ketika pergi ke Mesir pun beliau juga menyatakan ingin para koruptor itu melakukan tobat. Ya. Tidak hanya di Mesir, tapi ketika di Indonesia itu pun juga dinyatakan lagi perlunya para koruptor itu tobat untuk korupsi, mau mengembalikan apa yang dicuri. Ya, tapi kalau tobat itu sebetulnya kan perlu pengampunan, tapi dasar pengampunannya kan mestinya tetap harus diselesaikan secara hukum. Iya toh? Pasti harus diselesaikan secara hukum. Mesti disesuaikan dengan berat tidaknya korupsi. Tapi yang namanya korupsi itu kan mesti merugikan negara. Mesti itu pekerjaan yang berat. Ya, dilakukan dengan hati-hati oleh koruptornya. Ya, dan yang penting lagi, Pak Prabowo kan yang terakhir ketika masalah keputusan Mahkamah Agung itu, MA, yang memutuskan tentang korupsi yang berkenaan dengan tambang timah itu,
kan mencapai lebih dari 300 triliun, ya. Kok hanya dihukum hanya 6,5 tahun, tapi presiden responnya dengan cepat. Mestinya mereka kena hukuman sampai 50 tahun. Nah, kejaksaan dengan sigap juga untuk melakukan naik banding. Dan kalau itu bisa terwujud, apakah yang 6,5 tahun berubah menjadi 20 tahun, 25 tahun, atau 30 tahun, itu sudah prestasi yang luar biasa. Mengapa saya katakan prestasi? Ya sebandinglah kalau uang 300 itu dikembalikan kepada negara dan oleh negara dimanfaatkan dengan baik, itu rakyat akan sejahtera. Benar loh, rakyat akan sejahtera. Sekarang ini sangat-sangat timpang. Banyak orang yang hidup tinggal di rumah yang sangat mewah, mobilnya mobil mewah. Sementara itu ada masyarakat, ada rakyat yang tinggal di rumah-rumah bedeng, ya, di rumah-rumah panggung, ya, yang setiap kali ada angin, anginnya masuk ke dalam. Ya, ini kan membuat derita rakyat yang terus-menerus tidak terangkat-angkat, sehingga bantuan bansos itu terus-menerus dialirkan, dan sesungguhnya bansos itu kan tidak mendidik, ya. Akan lebih baik hasil korupsi yang bisa dikembalikan itu bisa untuk membiayai pendidikan anak-anak sampai di tingkat sarjana, karena pendidikan itu merupakan bagian untuk merubah, untuk membuat seseorang memiliki pandangan yang berbeda dibanding mereka yang tidak berpendidikan. Ya, ini semoga semangat Presiden Prabowo dalam memerangi atau mengurangi jumlah koruptor di Indonesia, ya, itu terus menerus bertambah. Ya, masalah suap menyuap itu kan bukan korupsi sebetulnya, tapi masuk bagian dari gratifikasi yang juga dilarang oleh pemerintah. Maka hal itu pun perlu dilakukan, karena suap menyuap itu sebetulnya sudah terjadi di masyarakat kita. Ya, ngurus perpanjangan SIM yang harga resminya cuma ya 200, bisa lebih dari 500 untuk mengurus SIM. Ya, ngurus apa-apa, ya, perlu ada uang pelicin. Ya, memang jumlahnya tidak besar yang seperti itu, dan itu setara dengan jabatan seseorang. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin berpeluang besar mereka melakukan korupsi. Mereka menerima gratifikasi yang lebih besar dibanding mereka yang ada di level-level bawah. Ya, semoga Presiden Prabowo bisa memerangi korupsi di Indonesia sehingga terjadi penurunan yang signifikan tentang korupsi yang ada di Indonesia. Oke ya, sampai di sini. Bye-bye.